Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, letih, lesu, aku akan memberikan kelegaan. Pagi hari ini mari kita naikkan pujian kepada Sang Pencipta kita, sebab sukacita daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan, senap hatiku, senap hatiku, seluruh jiwaku hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu, kota bentengku. Kaulah kuatku, aku percaya. Kau harapanku untuk selamanya. Oh, 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 oh. Ku kan selalu memuji. Oh, 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 oh. Hatiku kan bersuka. Kau bahkan tangisku menjadi pujian baru. Oh, 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 oh. Kaulah kuatku. Tuhanlah kekuatan kita, gunung batu kita, tempat perlindungan kita, penjaga kita yang tak pernah lelah. Senap hatiku, seluruh jiwaku hanya untukmu, yes, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagiku, kota bentengku. Kaulah kuatku, aku percaya. Kau harapanku untuk selamanya. Come on church. Oh, 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 oh. Ku kan selalu memuji. Oh, 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 oh. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Oh, 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 oh. Kaulah kuatku. Kaulah kuatku. Aku percaya. Kau harapanku untuk selamanya. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Kau harapanku untuk selamanya. Oh, 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 oh. Ku kan selalu memuji. Oh, 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 oh. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Oh, 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 oh. Kaulah kuatku. Ku kan selalu memuji. Oh, 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 oh. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Oh, 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 oh. Kaulah kuatku. Yes. Tuhan yang mengubahkan semua tangis kita menjadi pujian baru. Pujian bagi Engkau Tuhan, Allah yang perkasa.
Biarlah di bulan yang baru ini kita memulai lembaran baru, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Asik. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Inilah janji kami Tuhan, dalam keadaan apapun kami akan menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami bagi Engkau selama-lamanya. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Kau Yesus, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Mari naikkan pujian pada Dia, sorak-sorai bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang perkasa. Kerajaan-Mu teguh tak tergoyahkan sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di keluarga kami seperti di surga, di pelayanan dan pekerjaan kami seperti di surga. Oh.
dan Kau nyata bagi kami Tuhan. Saat kami memuji-Mu, kami boleh melihat karya-Mu, pertolongan-Mu, janji-Mu ditepati pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' name we praise Him. Haleluya. Amin. Shalom Church, sungguh hari ini saya mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah secara online, dan saya berdoa bila kekuatan daripada Tuhan turun menaungi kehidupan Anda semuanya beserta dengan keluarga yang ada di rumah. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua sama-sama kita melakukan deklarasi. Siap semuanya? 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Puji nama Tuhan. Well, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita memasuki tema yang baru untuk tema bulan 5 dan bulan 6, yaitu apa namanya? Bounce back. Bisa diartikan dengan memantul kembali, bangkit kembali. Dan mungkin beberapa dari Anda hari-hari ini mengalami keterpurukan, merasa bahwa kehidupan saudara saat ini sedang ada di bawah. Tetapi sungguh saya berdoa, biarlah ini merupakan satu momentum bagaimana kita semua bisa bounce back, kita semua bisa bangkit kembali dari setiap keterpurukan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Amsal 24 ayat 16 berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tidak peduli seberapa banyak kita jatuh, tetapi firman Tuhan bilang bahwa 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Artinya kita akan senantiasa menemukan kekuatan. Apabila kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan senantiasa menemukan kekuatan untuk bisa bangkit kembali dan menaklukkan setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Dan khusus untuk minggu ini, saya ingin berbicara dengan satu topik yang saya beri judul He is God. He is God. Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Banyak sekali orang, termasuk orang Kristen, yang mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen, tetapi di dalam kehidupannya tidak menganggap atau tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Nah, untuk kita belajar tentang hal ini, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama kita bisa buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang 13 sampai ke 17. Dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Bisa dibilang ini adalah satu pertanyaan yang retoris. Sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Siapa sih yang akan berbuat jahat terhadap kita kalau kita itu rajin berbuat baik? Dan saya percaya setiap orang yang berbuat baik itu mungkin kita nggak tahu backgroundnya dan latar belakangnya, tetapi pada saat kita melihat orang yang berbuat baik, kita akan sungkan untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap dia. Betul? Kalau misalnya ada orang yang membantu orang lain mungkin menyeberang jalan, atau membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, membantu mungkin membagi-bagikan makanan, membantu dalam hal lain, kita akan berpikir bahwa sulit sekali untuk orang untuk melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang seperti itu. Dulu di 2013 di San Bernardino, California, pernah sekali terjadi perampokan. Perampokan ini merampok sebuah komputer
mungkin beberapa set gitu yang kalau di total nilainya ada kurang lebih $5.000. $5.000, dan menariknya beberapa waktu kemudian komputer-komputer tersebut dikembalikan bahkan dengan satu pesan permintaan maaf. Kenapa? Karena ternyata yang dirampok itu adalah satu pusat rehabilitasi untuk korban-korban perkosaan. Perampok itu bahkan meminta maaf karena mengambil, dia nggak tahu dia mengambil dari organisasi yang demikian. Dan dia bilang bahwa komputernya dikembalikan dan dia berharap supaya organisasi ini terus melakukan apa yang mereka lakukan. Bahkan di akhirnya ditulis ada God bless seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sulit sekali untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik atau rajin melakukan perbuatan yang baik, sulit sekali untuk mereka itu diperlakukan sesuatu yang jahat. Tetapi ayat 14, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kalau kita stop sampai di sini berarti kita bisa belajar bahwa tetapi walaupun kita sudah rajin berbuat baik dan orang lain mungkin akan sungkan untuk melakukan kejahatan terhadap kita, tetapi bukan berarti hal itu tidak terjadi. Bukan berarti hal itu tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sekalipun kita harus menderita juga karena kebenaran, artinya Tuhan bilang bahwa ada kemungkinan loh kita itu walaupun sudah berbuat baik, rajin berbuat baik, tetapi ada kemungkinan kita itu diperlakukan tidak baik, dijahatin oleh orang lain. Tahun 1999 ada seorang misionaris, sebuah keluarga tepatnya, dan kepala rumah tangganya, ayahnya ini bernama Graham Staines. Dia adalah seorang misionaris yang pergi ke India dan dia melayani sekeluarga, mereka melayani orang-orang yang memiliki penyakit kusta. Dan pernah dalam satu hari dalam perjalanannya menuju ke satu desa, dan dia sedang dalam pelayanan ke sana, menginap di tengah hutan karena sudah terlalu malam. Graham Staines beserta dengan dua anaknya, Philip yang masih umur 10 tahun dan Timothy yang masih umur 6 tahun, dia menginap di atas mobilnya. Dan pada waktu tengah malam datanglah sekelompok orang militan. Dikatakan di situ adalah orang-orang Hindu militan di sana, dan mereka membakar mobil Graham Staines, dan akhirnya Graham Staines beserta dengan dua anaknya meninggal karena terbakar di dalam mobil, dan kemudian ditemukan di dalam mobil itu jasad mereka, Graham Staines sedang memeluk erat kedua anaknya. Bahkan di saat kita melakukan sesuatu yang baik sekalipun bukan berarti kita kebal dari perlakuan jahat orang lain. Ada kemungkinan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ini adalah janji Tuhan, sekalipun kita menderita di dalam kebenaran, tapi kita akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi di sini Tuhan pastikan bahwa kita bisa mengalami penderitaan di tengah-tengah satu kebenaran yang coba kita lakukan. Namun janji Tuhan adalah kita akan berbahagia. Sebab itu janganlah kita takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi penderitaan kita itu bisa karena kita berbuat baik, namun hal itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Manakala kita menderita karena perbuatan baik, kalau itu dikehendaki Allah, maka kita akan diberkati, kita akan berbahagia. Jadi lebih baik penderitaan yang seperti itu daripada kita menderita karena kita berbuat jahat. Nah,
Saya mau garis bawahi di ayat yang ke-15. Di sini adalah poin utama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Dikatakan di situ adalah tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Pernah ada istilah yang disebut play God. Kalau orang bule atau orang luar negeri sering bilang don't play God. Jangan bermain sebagai Tuhan. Jangan memainkan karakter Tuhan. Jangan seolah-olah kamu bertindak sebagai Tuhan. Karena kalau kita misalnya play God, mungkin itu orang-orang yang bergerak dalam satu bidang yang memiliki dampak kepada banyak kehidupan banyak orang. Dan dia mungkin memilih-milih yang mana yang bisa hidup, yang mana yang tidak bisa hidup. Jadi seolah-olah dia bertindak dan memiliki kuasa Tuhan. Don't play God. Nah, kadang-kadang kita bisa terjebak pada pemikiran seperti ini. Kita bisa seringkali kita menempatkan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan. Artinya apa? Kita perlu menempatkan dia sebagai Tuhan, itu artinya kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan atas hidup kita. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa melihat dia sebagai Tuhan yang seperti itu, tetapi kita seringkali hanya melihat Tuhan sebagai entitas yang bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Dia sebagai penyembuh. Oh, kita berdoa bahwa Tuhan tolong sembuhkan ini. Dan kemudian kita berdoa dia juga sebagai apa? Pemberi berkat. Tuhan berkati kehidupanku, berlimpah-limpah, perluas teritoriku dan lain sebagainya. Kemudian kita berdoa dia sebagai apa? Dia sebagai penolong. Bahwa Tuhan hadir sebagai menolong kehidupan kita pada saat kita masuk dalam kesulitan, masuk dalam tantangan, dia hadir sebagai penolong. Dan kemudian dia sebagai apa? Sebagai pelindung. Oh Tuhan, lindungi saya dari orang-orang yang berbuat jahat terhadap saya, orang-orang yang berniat berbuat jahat terhadap saya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa itu semua sebenarnya tidak salah. Bahwa Tuhan adalah penyembuh, Tuhan adalah pemberi berkat, dia adalah penolong, dia adalah pelindung dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang bahwa kita tidak boleh melihat Tuhan hanya sebagai pribadi yang seperti itu. Bahwa kita hanya mau Tuhan memberikan keuntungan buat kita. Tetapi kita perlu belajar bagaimana dalam kehidupan kita menjadi Kristen yang lebih dewasa. Berjalan menjadi lebih dewasa. Artinya apa? Artinya kehidupan kekristenan kita nggak lagi bergantung pada Tuhan sebagai penyembuh, Tuhan sebagai penolong, pemberi berkat, ataupun pelindung. Artinya pada saat Tuhan tidak menolong pun, Tuhan tidak memberi berkat pun, Tuhan tidak menyembuhkan pun, apakah kita tetap menganggap dia sebagai Tuhan? Apakah kita tetap setia memuji, memuliakan namanya? Apakah kita tetap setia menyembah dia? Kalau kehidupan kekristenan kita, kalau rasa hormat kita hanya didasarkan pada saat Tuhan memberikan keuntungan buat kita, maka sesungguhnya bisa dikatakan bahwa kita belum menganggap dia sebagai Tuhan. Kita belum menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kuduskan itu artinya kita memisahkan, kita membuat satu tempat spesial buat Tuhan di dalam hati kita. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dia berdaulat sebagai Tuhan. Artinya kita harus tunduk kepada segala kedaulatannya. Itu apa sih? Kita bersyukur dan tidak demanding. Kita nggak menuntut. Jadi manusia yang menuntut bahwa Tuhan harus lakukan ini, dan ini dalam kehidupan saya. Banyak sekali orang hanya menyediakan bisa dibilang ruang tamu buat Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya mau Tuhan hadir itu pada saat mereka butuh Tuhan. Dan saya percaya Anda dan saya, kita semua diajar untuk bukan menjadi orang yang seperti itu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu menyediakan hati kita, tempat yang spesial buat Tuhan, untuk dia bertahta di dalam kehidupan kita. Menjadi Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi juru selamat, tapi dia menjadi Tuhan. Artinya kita tunduk kepada segala otoritasnya Tuhan. Nah, saya mau kasih cerita dalam Lukas 24. Ada satu cerita di mana waktu itu Tuhan Yesus sudah mati, dia disalibkan, mati dan kemudian bangkit. Dan kemudian ada murid-muridnya yang sedang di dalam perjalanan, dan kita masuk di Lukas 24 ayat 13 sampai 35 nanti. Ayat yang 13 berkata demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka dalam perjalanan menuju Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri dan mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi dua orang murid, ini murid ya, bukan simpatisan. Murid Yesus berjalan dan kemudian Yesus datang, Yesus hadir mendekati mereka, berjalan bersama-sama mereka, bersamaan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kadang-kadang kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan bukan karena Tuhan gak hadir, tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata rohani kita sehingga kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Lalu apa sih yang mereka percakapkan? Kemudian Tuhan tanya, apa sih yang sedang kalian percakapan? Kalian lagi ngomongin apa? Dan kemudian muridnya yang satu dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, loh, apakah hanya kamu saja yang gak tahu apa yang terjadi di sini? Ada seorang yang bernama Yesus, dia datang dengan penuh kuasa, penuh urapan daripada Tuhan, mengajar dengan penuh urapan luar biasa sekali. Dan kemudian dia akhirnya disalib, disiksa, disalib, dan akhirnya dia mati dan dia bangkit. Sesudah 3 hari kemudian kuburnya kosong. Dan kemudian Yesus mendengar seperti itu dan Yesus kemudian mulai menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana kitab suci, bagaimana ada seorang juru selamat yang memang dia harus turun dan dia harus disiksa, dianiaya dan kemudian dia harus mati dan dibangkitkan dengan satu antusias. Dikatakan di situ mereka mendengarkan dan mereka berkobar akhirnya. Yesus menjelaskan seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa dan kemudian kitab nabi-nabi, dan kita masuk di ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia di sini Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, seolah-olah hendak meninggalkan mereka, berpisah dari mereka. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan seolah-olah mau pergi, kemudian murid-muridnya mendesak, tinggallah bersama-sama dengan kami. Dan perhatikan di sini, di ayat yang ke-30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, saya mau Anda semua coba membayangkan. Menurut saya ini adalah satu hal yang tidak lazim. Kenapa? Mereka nggak kenal Yesus, dikatakan tadi di awal. Mereka nggak kenal Yesus, nggak tahu siapa Yesus walaupun mereka adalah murid-muridnya. So kita anggap bahwa mereka adalah seperti stranger, seperti orang asing begitu. Dan pada saat masuk ke dalam rumah orang asing, ini si orang asing, Yesus sebagai orang asing, dia masuk duduk di dapur, duduk di meja makan, dan kemudian Yesus langsung mengambil inisiatif untuk mengambil roti dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya. Coba saudara bayangkan, kalau saudara datang ke rumah orang yang saudara nggak kenal sama sekali, kemudian saudara mulai duduk di meja makannya, dan kalau ada roti di situ, tanpa diminta, tanpa disuruh, atau tanpa diundang, saudara langsung mengambil roti, berdoa, dan kemudian ini bagi-bagi, ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Apakah itu yang saudara lakukan? Saya mau kasih tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak lazim, dan jangan coba-coba saudara lakukan di rumah teman, atau khususnya di rumah calon mertua. Ada banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan seperti Yesus lakukan, karena firman Tuhan nanti bahwa kita sebagai murid-muridnya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi menurut saya mungkin hal ini bukan salah satunya, jadi jangan dicoba. Nah, tetapi yang luar biasanya waktu Yesus duduk makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di situ Tuhan Yesus mengambil satu otoritas penuh. Dia masuk ke rumah daripada murid-muridnya. Dia memiliki satu otoritas penuh dan dia mengambil alih semuanya itu. Dan dikatakan di ayat yang selanjutnya, seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tadi dikatakan bahwa murid-muridnya nggak kenal Dia, tetapi pada saat Yesus masuk, mengambil otoritasnya, bertindak sebagai Tuhan yang bisa melakukan dengan penuh otoritas, melakukan berbagai hal di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Di saat itu
murid-muridnya mengenal dia, terbukalah matanya. So dari sini kita bisa belajar pada saat kita mengalami pergumulan dan kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, ada bertata dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum sadar akan kehadiran Tuhan, kita belum mengenal dia secara pribadi karena kita belum menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Kita hanya menempatkan Tuhan Yesus itu seperti tadi, di ruang tamu. Kita nggak mengundang dia sebagai Tuhan di dalam hati kita. Pada saat kita mengundang dia sebagai Tuhan dan mengizinkan dia untuk mengambil otoritas penuh seperti tadi. Mengambil otoritas penuh, melakukan apa yang Tuhan anggap perlu di dalam kehidupan kita. Sampai hal itu terjadi mungkin kita belum benar-benar terbuka mata kita dan kita melihat bagaimana Tuhan dan kita memiliki pengalaman pribadi dengan dia. Dan saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama kita mulai memberikan ruang buat Tuhan itu mengambil otoritas penuh di dalam kehidupan kita. Hal yang sama juga terjadi pada Petrus kalau kita buka di Lukas 5 ayat 1-3. Lukas 5 ayat 1-3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Tuhan Yesus melihat perahu, salah satunya perahu Simon, dan kemudian Tuhan Yesus naik aja. Dia naik aja. Dan itu adalah perahunya daripada Simon Petrus. Dan kita tahu bagaimana kelanjutan daripada ceritanya. Tapi kalau kita mau bayangkan sekali lagi, ini bukanlah hal yang lazim bisa dilakukan. Apalagi di masa saat ini. Bayangkan saja misalnya, nanti kalau kita sedang pergi ke tempat mungkin pusat perbelanjaan ataupun kemana, kita lihat ada banyak sekali mobil parkir mungkin di tempat parkiran, dan kita melihat tiba-tiba ada orang yang naik ke mobil dan kemudian kita tiba-tiba masuk aja ke dalam mobil orang asing ini, dan kita masuk terus kemudian kita bilang, Pak, Bu, tolong jalan ke Pasar Baru misalnya demikian. Kira-kira gimana tanggapannya? Tetapi itu yang terjadi. Yesus out of nowhere, maksudnya dari mana tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, naik aja ke perahunya Petrus dan menyuruh melakukan ini dan itu. Menolakkan perahunya ke sedikit lebih jauh dari pantai. Kemudian nanti kalau kita baca selanjutnya, Tuhan akan meminta Petrus untuk menebarkan jalannya. Namun justru pada saat Petrus mengizinkan Tuhan bekerja, mengizinkan Tuhan bertata, berotoritas di dalam kehidupan Petrus, di dalam perahu Petrus, Petrus mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia memiliki satu pengalaman pribadi dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Cerita yang sama juga terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasti saudara pernah dengar cerita ini. Cuman saya ingin mengulangi sedikit saja. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar, dia membuat patung emas yang demikian besarnya, dan dia meminta seluruh bangsa yang ada di bawah kekuasaan dia, pada saat mereka mendengarkan bunyi-bunyian, mereka harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan ternyata dari sekian banyak orang, ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah. 3 orang ini adalah orang Israel. Dan orang Israel ini kita tahu mereka sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sedang dikuasai oleh satu bangsa, yaitu bangsa Babel. Dan mereka sedang ada dalam pembuangan dan mereka menolak untuk bersujud menyembah pada patung itu. Dan kemudian diberitahukan kepada Raja Nebukadnezar, dan Raja Nebukadnezar begitu gusar, begitu marah, dan kemudian memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita masuk di Daniel 3 ayat 14-18. Daniel 3 ayat yang ke-14 berkata demikian, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan ini? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu.
Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Di titik ini, kalau saya berusaha membayangkan diri saya sebagai salah satu dari ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, sepertinya nggak ada harapan. Kita ini bangsa yang tertindas, bangsa yang dijajah. Dan ini rajanya yang sedang berbicara kepada mereka. Kamu mau nggak sujud? Kalau kamu nggak mau sujud, maka tidak ada satu dewa pun yang bisa menolong kamu. Bayangkan, ini orang yang paling berkuasa, orang nomor satu di negeri itu sedang berbicara kepada kita, meminta kita untuk sujud menyembah kepada patung yang dia buat. Bagaimana dengan kita? Apakah pilihan yang harus kita buat? Dan luar biasa sekali jawaban yang diberikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ayat yang 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini. Ini luar biasa sekali jawaban daripada ketiga orang ini. Dengan kata lain mereka mau bilang gini, ya Tuanku Raja, kalau untuk urusan menolong kami, melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja buat Tuhan yang kami sembah, itu urusan kecil, urusan gampang sekali. Kalau Tuhan yang kami sembah itu mau. Tetapi kalau Tuhan yang kami sembah itu pun tidak mau menolong kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Menurut saya iman yang seperti ini hari-hari ini sudah sangat langka sekali. Iman yang bukan iman yang kalau ditolong, kalau diberkati, kalau disembuhkan, kalau dilindungi, baru kita menempatkan dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak ditolong, kalau tidak disembuhkan, kalau tidak dilindungi, kalau tidak dilepaskan, maka Tuhan sepertinya Tuhan yang mati. Tetapi tidak demikian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diperhadapkan dengan masalah yang seperti itu, mereka tetap memilih Tuhan. Sekalipun mereka bilang, sekalipun kalau Tuhan tidak menolong kami, it's okay. Itu tidak mengurangi posisi Tuhan sebagai Raja, sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu gak mengurangi sama sekali. Walaupun Tuhan gak menolong, walaupun Tuhan gak memberkati, walaupun Tuhan tidak melepaskan, tidak melindungi mereka. Dan saya rasa kita perlu belajar menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Dan saya percaya Anda dan saya, kita semua sama-sama kita bergerak membangun kehidupan iman kita menjadi iman yang seperti itu. Bahwa di tengah-tengah krisis sekalipun, walaupun kita tidak ditolong, walaupun kita tidak diberkati, walaupun kita tidak dilindungi, dan kita menghadapi berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai ujian di dalam kehidupan kita, meskipun kita melakukan yang benar, tetapi itu tidak mengurangi sama sekali nilai ketuhanan Yesus di dalam hati kita. Justru dari sini kita menjadi semakin didewasakan, menjadi orang yang semakin kuat. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kita beriman juga. Kita tahu bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia berdaulat, dia boleh melakukannya. Namun saya percaya dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, banyak sekali orang Kristen yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya menganggap Yesus sebagai pihak yang mendatangkan keuntungan saja. Dan sebenarnya hal inilah yang membuat kehidupan orang-orang Kristen seperti itu tidak bisa get through, tidak bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dia alami dalam kehidupan kita. Ingat minggu yang lalu Pastor Indra sudah menjelaskan bagaimana kita bisa dibawa get through, bagaimana kita bisa dibawa melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kita.
Dan saya mau bilang bahwa ayat ke-15 tadi, bagaimana kita menguduskan Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita, itu adalah kunci supaya kita bisa melewati setiap ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saat kita menempatkan Dia sebagai Tuhan, maka kita ada di bawah otoritasnya. Dan saya percaya manakala kita menempatkan diri kita di bawah otoritasnya, bahwa segala sesuatu yang berusaha untuk mengganggu kita, menghancurkan kita, maka dia akan berhubungan langsung dengan Kristus. Maka dia akan berhadapan dengan Yesus. Dan kita perlu menjadi orang yang percaya bahwa Yesus memegang kendali. He is in control. Dia sedang memegang kendali kehidupan kita. Dia memegang otoritas kehidupan kita. Sebagaimana dengan naik turunnya, just enjoy, nikmati saja naik turunnya, mengucap syukur di dalam naik. Mana saat kita diberkati mengucap syukur, tidak diberkati juga mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa Dia akan membuat kita menjadi semakin kuat, membuat kita mengalami satu kehidupan yang berkemenangan. Amin. Dan saya akan bacakan satu buah kalimat dalam Habakuk 3 ayat 17-19 dikatakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wow, ini kayaknya hopeless banget. Pohon ara gak berbuah, anggur hasil panen tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang gak menghasilkan bahan makanan, gak ada makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, hilang entah kemana, dan gak ada lembu sapi dalam kandang, hilang juga. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Namun AFGF Medan akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Allah Tuhanku, Allah Tuhan kita, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa bahkan di saat kita tidak diberkati sekalipun, di saat kita mengalami lembah kekelaman sekalipun, kita akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri adalah kekuatan kita. Dia lebih dari cukup. Dia lebih dari cukup. Sebenarnya kalau mau ditanya apa sih upah mengikut Yesus? Upah mengikut Yesus itu bukan berkat, bukan kelimpahan dan lain sebagainya. Upah mengikut Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Saat kita memiliki hubungan dengan Yesus itu sendiri, maka itu adalah upah yang luar biasa. He is more than enough. Dia lebih daripada cukup. Nah saudara, kalau tadi saya di awal, saya cerita bagaimana seorang Graham Staines. Saudara masih ingat Graham Staines? Dia dan kedua anak laki-lakinya meninggal, tetapi istrinya Gladys dan anaknya Esther, mereka hidup. Kebetulan mereka nggak ikut dengan perjalanan Graham Staines, mereka stay di rumah, sama-sama di India. Dan mereka hidup. Dan luar biasanya ada satu pernyataan yang diucapkan oleh istrinya, dan itu dicetak di banyak sekali surat kabar di India. Dan dia berkata demikian, saya hanya punya satu pesan untuk orang India. Saya tidak pahit dan saya tidak marah. Tapi saya punya satu keinginan yang sangat besar, yaitu agar setiap warga negara India memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang mau mati demi semua dosa kalian. Mari kita bakar semua kebencian dan kobarkan api cinta kasih dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengingatkan Anda dan saya. Apapun kondisi kita, jadikanlah Dia Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memiliki otoritas penuh, yang memiliki kedaulatan penuh. Percaya Dia adalah nahkoda terbaik yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang. Kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau sering kali dalam kehidupan kami terlalu sering berdoa, meminta berkat, meminta kesembuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan tanpa sadar bahwa Tuhan, Engkau berdaulat di dalam kehidupan kami. Kalaupun Tuhan tidak melakukan semua yang kami minta, Engkau tetap adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau bertobat, kami mau minta ampun Tuhan. Dan kami mau sungguh kembali kepada jalan yang Engkau pimpin. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Memberkati kami, menolong, menyembuhkan. Engkau sanggup Tuhan, tetapi kalaupun itu tidak Tuhan lakukan, kami tetap akan menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap akan memuji-Mu Tuhan. Kami tetap akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tetap akan menganggap Engkau Raja di atas segala Raja. Kami tetap akan menempatkan Engkau di tempat yang spesial Tuhan di hati kami, yaitu sebagai Tuhan. Ini doa kami, tolong Tuhan mampukan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami pimpinan-Mu, berikan kami guidance, petunjuk-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, aku berdoa buat setiap jemaat IFJF Medan, keluarga demi keluarga yang ada, Tuhan tolong. Kalau saat ini mungkin ada permasalahan di dalam setiap rumah tangga, aku berdoa bila terjadi pemulihan demi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap komunikasi kembali menjadi komunikasi yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap hubungan ayah, ibu, anak dan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dipulihkan semuanya. Bahkan juga dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara yang lain. Bahkan juga menantu dengan mertua. Tuhan, curahkan pemulihan-Mu Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu juga yang bekerja, yang memiliki usaha. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk semuanya orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha. Tetapi aku percaya Tuhan, bahwa Tuhan sedang melatih kami, sedang membawa kami dalam satu perjalanan, dalam satu journey di mana kami semua boleh belajar Tuhan. Dan kami mau menjadi murid yang baik, kami mau menyerahkan setiap usaha, setiap pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa setiap ujian ini tidaklah dimaksudkan untuk menghancurkan kami, tetapi bagaimana kami menjadi orang yang semakin kuat, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan segenap usaha kami, segenap pekerjaan kami berdoa biarlah Tuhan boleh memberkati, dan kami berdoa biar setiap keuangan yang kami punya kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa juga buat setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, mungkin saat ini lagi stay at home, school from home. Aku berdoa Tuhan memberkati sehingga semuanya mengikuti sekolah itu dengan antusias, dengan semangat. Tuhan, aku juga berdoa buat mungkin yang sedang mengerjakan skripsi dan ada kendala di satu lain hal. Aku berdoa biar Tuhan kasih semangat yang baru, Tuhan kasih ide yang baru, Tuhan kasih terobosan boleh terjadi supaya semuanya boleh diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih church. God bless you and happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan.